Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo cuy, gimana kabarnya nih? Masih sehat kan? Ya mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kura-kura dan tikus yang menjadi bahan percobaan bagi para ilmuwan. Karena percobaan itu, akhirnya mereka menjadi kumpulan mutan dengan dibekali beberapa kemampuan dan keahlian. Inilah yang menjadikan mereka sebagai pahlawan di sebuah kota dalam film ini. Film ini berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles yang dirilis pada tahun 2014. Oke, jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita dari filmnya. Di awal film ini, kita diperlihatkan seorang wanita bernama April O'Neil. April ini sedang mewawancarai seorang petugas tentang kasus kriminal yang dilakukan oleh organisasi besar bernama Foot Clan. Setelah itu, dia dipanggil oleh rekan kerjanya yang bernama Chris. Lalu setelahnya mereka melakukan pekerjaan mereka untuk meliput kegiatan pada awal musim yang cerah itu. Hi guys, this is April O'Neil from Channel 6 News. Flap your wings. Right over there, full extension. Fitness trainer Harley Pasternak. Hi Harley. Ketika peliputan itu selesai, April ini mengeluh karena setelah 4 tahun kuliah sebagai jurnalis, sekarang dirinya hanya meliput kegiatan yang dianggapnya tidak berguna itu. Setelah pagi itu berlalu, April ini pergi untuk melanjutkan wawancaranya mengenai organisasi kriminal besar pada scan sebelumnya. Setelah mendapat titik terang tentang kasus itu, dirinya pun pergi menuju pelabuhan untuk menemui seseorang. Nah, di sini dirinya mendapati sebuah kelompok besar yang sedang membongkar muatan di area pelabuhan tersebut. Ternyata kelompok ini adalah anggota dari Foot Clan itu sendiri. April yang tidak ingin membuang kesempatannya ini langsung bergegas untuk merekam mereka. Kala alat perekam miliknya itu kekurangan cahaya, dirinya lantas masuk ke area tersebut untuk lebih dekat dengan mereka. Setelah masuk ke tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghajar organisasi itu dengan mudah. Organisasi Foot Clan ini pun kabur dari tempat tersebut dan April menyaksikan pahlawan baru yang berani menghajar mereka secara langsung. Nah, ketika April ini ingin mencari informasi tentang kejadian itu, yang dia dapati hanyalah simbol bertuliskan huruf Chinese. Setelah malam itu berlalu, scan berganti ke perusahaan tempat April ini bekerja. April datang menemui bos yang ada di sana untuk menceritakan kejadian sebelumnya agar bisa dijadikan sebuah berita. Namun karena kurangnya bukti, mereka hanya menertawakan April dan tidak mempercayainya. Setelah kejadian itu, kita pindah sebentar ke kediaman pimpinan organisasi Foot Clan. Organisasi Foot Clan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Shredder. Shredder ini memarahi anak buahnya karena tidak bisa menangani masalah sebelumnya. Lalu Shredder merencanakan untuk menangkap orang yang menghajar anak buahnya itu dengan cara menggunakan orang yang tidak bersalah sebagai umpannya. Setelah perbincangan tersebut, kita diperlihatkan seorang pria. Pria ini bernama Eric. Di kejadian masa lalu, Eric ini adalah seorang ilmuwan. Dia mengerjakan penelitian besar bersama timnya. Namun, organisasi Foot Clan menghancurkan tempat tersebut dan membuat timnya meninggal pada hari itu. Karena hal inilah dirinya berkontribusi melalui perusahaannya untuk mengamankan kota mereka dari serangan Foot Clan. Setelah pidato selesai, April mencoba menemui Eric yang baru saja turun dari panggung tersebut. Ternyata korban yang meninggal pada hari itu juga termasuk ayah April yang menjadi rekan kerja Eric ini. April mengungkapkan harapannya bisa membantu kota New York seperti yang Eric lakukan. Lalu April ini pergi meninggalkan tempat itu bersama Chris. Tak lama kemudian, terlihat beberapa orang yang berlarian dari tempat tersebut. Hal ini membuat April penasaran dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dirinya mengendap-endap untuk mencari tahu, dirinya itu ditangkap oleh salah satu orang yang menyandra tempat tersebut. Ternyata mereka adalah bagian dari organisasi Foot Clan yang sedang menyandra beberapa orang yang ada di sana. Tak lama setelah itu datanglah kumpulan orang seperti ninja ini yang menghajar mereka di tempat tersebut. You know we're not supposed to go above ground. We've done this before. You start us up. Let's rock and roll, boys. That cat is playing chopsticks with chopsticks. Setelah perkelahian, mereka yang menghajar organisasi Foot Clan itu pergi dari tempat tersebut.
Di sini April mencoba mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Lalu dia berlari hingga sampai di sebuah gedung dan mencoba naik ke atasnya. Ketika sampai di atas gedung itu, dirinya pun memotret mereka. Ternyata mereka yang menjadi pahlawan ini adalah 4 ekor kura-kura yang badannya sudah tidak seperti biasanya. Lalu mereka menarik April dan mencoba meminta kamera yang dia gunakan. April yang terkejut dengan tubuh dan wajah yang mereka miliki itu pun pingsan di tempat tersebut. Ketika dia sadar, kura-kura ninja ini sudah menghapus foto yang ada di kameranya. Sebelum mereka pergi dari tempat itu, tanpa disadari mereka menyebut nama-nama mereka sendiri di hadapan April, yang membuat April ini penasaran dan tidak asing dengan nama-nama mereka. Setelah itu, April ini pulang ke rumahnya. Nah, ketika dirinya sampai, April ini mencari tahu tentang nama-nama tersebut. Dan benar saja, dirinya menemukan simbol Chinese yang ada di pelabuhan sebelumnya. Dan April ini menemukan nama-nama mereka, yang ternyata mereka ini adalah peliharaan April ketika masih kecil. Lalu April pun tahu siapa mereka sebenarnya. Setelah itu, kita pindah sebentar ke kediaman kura-kura ini. Kura-kura ini berusaha masuk ke dalam rumah mereka sendiri dengan perlahan, agar tidak diketahui oleh guru yang sekaligus menjadi ayah mereka sendiri. Karena tingkah laku yang mereka lakukan, mereka pun diketahui oleh gurunya yang bernama Splinter ini. Lalu mereka dikirim ke sebuah tempat untuk dihukum karena pergi tanpa memberitahu gurunya itu. April yang mengetahui siapa mereka sebenarnya ini mencoba memberitahu kejadian itu kepada bos di perusahaannya. Ketika dirinya menunjukkan beberapa foto dan berusaha menjelaskannya, bosnya itu menganggap April ini gila dan memecatnya dari perusahaan tempat dirinya berada. Kasian banget ya. Ketika sampai di luar, dirinya bertemu dengan Chris. Chris ini merasa kasihan dan mencoba untuk percaya dengan perkataan April. Lalu April mengajak Chris untuk pergi ke rumah Eric. Hal ini dilakukan karena hanya Eric saja yang percaya dengan dirinya. Karena pada masa lalu, percobaan penelitian tentang kura-kura ini dilakukan oleh ayahnya bersama Eric tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi untuk menemui Eric ke tempat kediamannya. Nah, setelah mereka berangkat ke kediaman Eric, kita berpindah sebentar ke kura-kura sebelumnya yang telah dihukum oleh gurunya. Oke, di sini kita coba perkenalan dengan mereka ya. Kura-kura berwarna merah ini bernama Raphael, yang menggunakan kacamata bernama Donatello. Si lucu berwarna kuning ini bernama Mikey, dan yang berwarna biru ini adalah pemimpin mereka yang bernama Leonardo. Ketika Leonardo dan teman-temannya ini dihukum, Mikey yang digoda dengan pizza kesukaannya ini tidak tahan dan memberitahu yang mereka lakukan. Dia juga memberitahu bahwa mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama April O'Neil. Lalu guru mereka itu pun menyuruh mereka untuk menemukan April karena April akan dalam bahaya jika mengetahui tentang mereka. Sementara itu, April yang telah sampai di rumah Eric ini mencoba masuk ke dalam rumahnya. Ketika dirinya masuk ke dalam rumah itu, dirinya mulai menjelaskan yang terjadi kepada Eric. Lantas hal ini membuat Eric terkejut dan menjelaskan tentang awal mula penelitian kura-kura itu dilakukan. Ternyata penelitian itu dimaksudkan untuk menciptakan obat segala penyakit yang dikembangkan dalam sel tubuh beberapa hewan tersebut. Yang pada awalnya kura-kura dan tikus ini dijadikan sebagai bahan percobaan mereka. Dan setelah penjelasan itu, Eric ini memberikan sebuah card kepada April untuk disimpannya. Setelah perbincangannya dengan Eric, April pun pergi dari tempat tersebut menuju rumahnya. Ketika dirinya sedang menggunakan laptop miliknya, laptop itu diretas oleh Donatello yang menyuruh April untuk menemui mereka di suatu tempat. Nah, setelah sampai di tempat itu, Leonardo dan teman-temannya ini membawa April ke rumah mereka atas suruhan Splinter pada scan sebelumnya. Lalu Splinter ini bertemu dengan April dan menjelaskan yang terjadi sebenarnya kepada mereka. Ternyata, laboratorium tempat ayah April bekerja ini tidak dihancurkan oleh organisasi Foot Clan, melainkan ayah April lah yang menghancurkannya. Karena ayah April ini mengetahui jati diri Eric yang sebenarnya. Ternyata Eric ini adalah murid dari Shredder, yang merupakan pimpinan organisasi Foot Clan sendiri. Lalu mereka merencanakan untuk menyebarkan virus kimia dan Eric inilah yang nantinya akan memberikan obat penawarnya. Obat penawarnya ini adalah cairan dalam tubuh tikus dan beberapa kura-kura tersebut. Dikala ayah April ini menghancurkan tempat itu, dia ditembak oleh Eric yang mengakibatkan kematiannya.
Lalu April yang tidak tahu apa-apa ini membawa Splinter dan 4 kura-kura tersebut untuk diamankan dari tempat itu. Nah, setelahnya, mutagen yang disuntikkan ke dalam darah para kura-kura dan tikus ini mulai terlihat dan merubah diri mereka seiring berjalannya waktu. Karena hal itulah Splinter mengajari mereka beberapa ilmu bela diri yang nantinya akan menjadi bekal kura-kura tersebut ketika menghadapi dunia. Setelah penjelasan itu, Splinter ini memberitahu bahwa Eric itu bukanlah teman. Namun apalah daya, ternyata kartu yang diberikan kepada April adalah alat pelacak yang sebentar lagi akan menemukan mereka. Dan tak lama kemudian, pasukan Shredder pun menembus pertahanan rumah Splinter dan yang lainnya ini. Lalu Shredder pun datang dan melawan Splinter di ruangan tersebut. Dan perkelahian mereka pun dimulai. Ketika Leonardo dan yang lain ingin membantu ayahnya, Splinter ini menutup ruangan itu agar mereka bisa pergi dari tempat tersebut. Namun mereka bersikeras untuk membantu, hingga sampai mereka diserang oleh pasukan yang ada di sana. Setelah menghancurkan tempat itu, pasukan itu pun membawa Leonardo dan yang lainnya untuk diambil cairan tubuhnya. Nah, ketika mereka pergi, ternyata Raphael yang tertimbun oleh bebatuan itu masih hidup. Dan dirinya pun menemui ayahnya yang sekarat ini. Tak lama kemudian, Splinter ini menyuruh Raphael untuk membantu saudaranya dan menghentikan Shredder yang jahat itu. Lalu ternyata Donatello yang ditangkap oleh pasukan Shredder sebelumnya memberikan informasi keberadaan mereka melalui alat pelacakan yang ada di ruangan tersebut. Setelahnya, Raphael dan April pun berangkat ke kediaman Eric dan meminta Chris membantu mereka mengantarkan ke tempat itu. Ketika April sampai, Chris ini benar-benar terkejut karena melihat Raphael yang memang seorang kura-kura yang bisa berbicara. Di sela perjalanan mereka, kita pindah sebentar ke kediaman Eric yang sedang menjelaskan rencananya kepada Leonardo dan teman-temannya. Dirinya mempunyai bertonton racun kimia yang diletakkan di sebuah menara miliknya. Racun itu akan disebarkan dan Eric ini akan menawarkan penawarnya, yaitu mutagen yang ada di dalam tubuh Leonardo dan teman-temannya ini. Dan tak lama kemudian, dirinya pun akan menjadi sangat kaya raya dalam seketika. Setelah perbincangan itu, Raphael yang ada di dalam mobil Chris ini pun sampai di tempat tersebut. Raphael pun masuk dan menghajar mereka yang ada di sana. Hingga sampai dirinya pun dihadapkan oleh Shredder yang menghadangnya. Lalu mereka pun berkelahi di tempat itu. Focus on me. That's harsh, man. Ketika mereka berkelahi, April bersama Chris ini mencoba membantu yang lainnya. April mencoba menyuntikkan adrenalin ke dalam tubuh mereka. Lalu mereka pun dengan mudah membongkar tempat tersebut, lalu membantu Raphael yang dihajar habis-habisan oleh Shredder itu. Tak lama kemudian, ketika Eric berangkat menggunakan helikopternya, mereka pun menghajar beberapa orang yang ada di sana. Setelahnya, mereka pun mengajar Eric menggunakan kontainer yang ada di dekat mereka. Dengan menggunakan keahlian Donatello yang memiliki akses terhadap segala informasi, mereka pun berangkat melalui jalan tercepat menuju menara itu. Di perjalanan, ternyata mereka dikejar oleh pasukan Shredder yang mengikuti. Dan mereka pun menghajar satu persatu pasukan yang mengejar mereka itu. Ketika Shredder sampai di menara itu untuk meluncurkan racun kimianya, sampailah kumpulan Leonardo ini di sebuah ruangan melalui sebuah terowongan. Lalu mereka pun mencoba membagi diri mereka. April dan Chris mencoba menghentikan Eric yang sedang menyiapkan penawar racunnya. Dan Leonardo beserta yang lainnya mencoba menghentikan Shredder yang ingin menyebarkan racun tersebut. Ketika Leonardo dan yang lainnya sedang berjalan,
Ternyata mereka salah memasuki ruangan ketika ingin menuju menara tersebut. Lalu mereka pun ditembaki di ruangan itu. Nah, setelah mereka sampai di menara, bertarunglah mereka dengan Shredder yang hendak meluncurkan racunnya ini. Ketika mereka berkelahi, sampailah April dan Chris di ruangan Eric yang sedang menyiapkan penawar racunnya. Ketika mereka ditembaki, mereka pun berpencar dan menghajar Eric di tempat itu. Ketika Eric berhasil disingkirkan, sementara itu Leonardo dan yang lainnya ini ternyata dihajar habis-habisan oleh Shredder. Mereka pun ingat sebuah permainan yang mereka lakukan ketika mereka masih kecil. Lalu mereka pun melakukan gerakan dari permainan itu untuk menghajar Shredder di tempat tersebut. Ketika Shredder berhasil jatuh dari tempat itu, Donatello dengan keahliannya ini mencoba meretas peluncur racun yang ada di sana. Dan tak lama kemudian ternyata Shredder kembali dan mencoba menghajar mereka. Ketika peluncur racun itu berhasil diretas, ternyata Shredder menembakkan pisaunya menuju menara tersebut agar menara itu jatuh dan mengeluarkan racun yang ada di dalamnya. Nah, di sini ketika April datang ke tempat itu, dirinya pun diserang oleh Shredder yang membuat dirinya jatuh dari tempat tersebut. Lalu adegan-adegan menegangkan pun dimulai di tempat ini. Setelah terjatuhnya Shredder di tempat itu, mereka pun membawa mutagen di tangan Shredder untuk dibawa ke ayah mereka. Mereka pun berusaha mengobati ayahnya. Lalu seusai hari itu, April pun berkencan bersama Chris dan diiringi Leonardo dan timnya yang datang ke tempat tersebut. Ketika Mikey ingin menyalakan musik di dalam mobil yang dirakit oleh Donatello ini, ternyata dirinya salah memilih tombol yang mengakibatkan hancurnya mobil yang baru saja dimiliki oleh Chris ini. Film pun berakhir ditutup dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh Mikey di dalam mobil itu. Terima kasih telah setia menonton filmnya bersama kami hingga selesai. Buat teman-teman, tetap ingat ya untuk membagikan film ini ke teman kalian yang belum menontonnya. Atau kalian bisa membantu kami dengan like serta subscribe di channel ini agar membantu kami menaikkan rotasi channel kami untuk menghibur kalian. Semoga selalu sehat dan sampai bertemu pada film berikutnya.